Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halifah. Asal saya dari Kecamatan Terakeh, Kabupaten Bangkalan. Nah, di sini saya akan membahas buku Drama, Teori, dan Pengajarannya, di mana buku ini karya Prof. Dr. Herman J. Waluyo. Nah, di sini saya akan mengambil tema pementasan drama, di mana pementasan drama ini berisi tentang aktor dan casting, sutradara, penata pentas, dan penata artistik. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan. Nah, sebenarnya apa sih itu yang dinamakan pementasan drama? Buku ini menjelaskan bahwasanya pementasan drama itu adalah karya kolektif atau karya bersama yang dikoordinasikan oleh sutradara, yaitu pekerja teater yang dengan kecakapan dan keahliannya memimpin para aktor dan aktris dan pekerja teknis dalam pementasan. Nah, dulu sebelum saya membaca buku ini, saya sempat berpikir bahwasannya segala sesuatu itu akan ditanggung oleh sutradara. Ternyata setelah saya membaca buku drama teori ini, ternyata itu sudah ada pembagiannya masing-masing, sudah terstruktur. Bahkan buku ini juga menjelaskan bahwasannya sutradara itu tidak mampu dalam menangani semua teknisi. Nah, dengan demikian di sini buku ini menjelaskan diadakanlah yang namanya asisten sutradara yang bertugas untuk membantu sutradara dalam menangani tugas koordinasi itu. Nah, selanjutnya itu ada aktor dan aktris, di mana aktor dan aktris ini merupakan tulang punggung dalam pementasan, yang paling berperan penting lah dalam pementasan. Ya, kalau tidak ada aktor dan aktris, kita mau lihat apa? Kan seperti itu. Nah, jadi kita harus mencari aktor dan aktris yang tepat dan berpengalaman. Agar kenapa? Agar kita dapat dimungkinkan pementasan itu bermutu seperti itu. Nah, akan tetapi harus juga didukung dengan naskah yang baik dan sutradara yang cakap, agar kita itu agar seimbang, sama-sama bagus seperti itu. Kalau kita sekedar aktor dan aktrisnya yang bagus dan berpengalaman dan naskah dan sutradaranya itu tidak bagus, kan percuma saja, itu akan tidak akan bermutu, kan seperti itu. Begitupun sebaliknya. Jadi harus seimbang, harus sama-sama bagus seperti itu. Seperti tokoh Usman Ismail, Win Unggyo, Teguh Karya, Rendra, dan Arifin Chenoy. Beliau itu mampu mengorbitkan calon aktor menjadi aktor yang cukup tangguh dengan kemampuan yang memadai. Nah, dalam pemilihan aktor dan aktris biasanya itu kan disebut casting. Nah, di sini ada 5 macam teknik casting. Buku ini menjelaskan yang pertama ada casting by ability, di mana casting ini pemilihan casting ini itu ditentukan dengan kecakapan atau yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena di sini yang peran yang sulit dan dialog yang panjang itu harus kita mencari seseorang yang memang benar-benar mempunyai kecerdasan yang tinggi dan daya tanggap yang cukup cepat. Agar kenapa? Agar lebih mudah ketika kita belajar seperti itu. Terus yang kedua itu ada casting to type atau casting ke tipe, di mana pemilihan pemeran ini berdasarkan atas kecocokan fisik pemain. Contohnya seperti ini. Kita perlu pemain orang tua. Nah, jadi kita itu harus mencari sosok orang tua seperti itu. Atau kita perlu seseorang pedagang. Nah, jadi kita harus mencari seseorang yang memang mempunyai jiwa pedagang seperti itu. Terus yang ketiga itu ada anti-tipe casting, di mana pemilihan peran ini bertentangan dengan watak dan ciri fisik yang dibawakan seperti itu. Contohnya,
di sini watak saya seseorang yang pemarah, emosi. Nah, jadi kita harus bisa menjadi seseorang yang baik hati, lembut, penyabar, seperti itu. Jadi harus bertentangan dengan wataknya diri sendiri. Terus yang keempat di sini ada casting to emotional temperament, dimana di sini kita memilih pemeran yang berdasarkan kehidupan pribadi calon pemeran. Contohnya seperti ini. Kita harus mencari sosok seseorang yang memang memiliki emosi dan temperamen yang tinggi. Kenapa demikian? Agar kita itu lebih mudah untuk mengikuti alur cerita. Kalau kita mencari sosok seseorang yang lemah lembut, terus pendiam, penyabar, kita akan susah untuk mengikuti alur cerita tersebut. Jadi lebih baik kita mencari seseorang yang memang emosi dan temperamennya itu tinggi, seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada therapeutic casting, di mana pemilihan pemeran yang dimaksud di sini itu untuk menyembuhkan psikologis diri sendiri. Contohnya seperti seseorang yang ragu-ragu. Nah, di sini tuh orang itu harus berperan sebagai orang yang tegas, cepat mengambil keputusan, seperti itu. Atau seseorang yang curang itu harus berperan sebagai orang yang menjadi seseorang yang jujur. Atau orang penjahat itu harus berperan sebagai polisi, seperti itu. Nah, dengan demikian kita harus dapat memilih pemeran dengan tepat agar kita lebih mudah dalam membuat pementasan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sutradara, di mana di depan tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya sutradara itu tugasnya untuk mengkoordinasi segala anasir pementasan sejak latihan dimulai sampai pementasan itu selesai. Nah, ternyata buku ini juga menjelaskan bahwasannya tugas sutradara itu tidak hanya itu. Di sini menjelaskan bahwasannya sutradara itu mempunyai tugas internal yang sangat berat, seperti itu. Tidak hanya akting para pemain yang ia urusi, tetapi juga kebutuhan yang berhubungan dengan artistik dan teknis juga yang ia urusi, seperti musik yang bagaimana yang ia butuhkan, terus pentas seperti apa yang ia butuhkan, terus penyinaran, tata rias, kostum, dan lain sebagainya. Itu semua atas izin dari sutradara, seperti itu. Nah, maka dari itu, sutradara itu harus menguasai hal-hal yang berhubungan dengan artistis dan teknik agar lebih mudah, seperti itu. Nah, di sini buku ini juga menjelaskan ada beberapa tipe sutradara. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bagaimana mempengaruhi jiwa pemain. Yang kedua, berdasarkan cara melatih pemain, dan yang terakhir itu berdasarkan cara penyutradaraan, di mana yang ketiga itu juga terbagi. Yang pertama nih, ada tipe sutradara bagaimana mempengaruhi jiwa pemain. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sutradara teknikus, di mana sutradara ini lebih mementingkan segi luarnya yang bergemerlap. Jadi tidak terlalu membutuhkan seperti kayak wataknya, jiwanya, yang penting segi luarnya itu yang bergemerlap, seperti itu. Dan yang kedua ini sutradara psikolog dramatik, di mana di sini tuh kebalikannya dari yang kedua tadi, dari yang pertama tadi. Di sini lebih mementingkan segi wataknya, jiwanya, psikologisnya. Jadi kayak tidak terlalu mementingkan segi luarnya, lebih mementingkan psikolognya, seperti itu. Terus yang kedua di sini berdasarkan cara melatih pemain, di mana di sini terbagi menjadi 2.
Yang pertama, sutradara interpretator, yang di sini kita hanya berpegang teguh pada terfokus pada naskah. Jadi kita memang benar-benar berpatokan kepada naskah seperti itu. Terus yang kedua, di sini ada sutradara kreator, di mana di sini itu sutradara boleh membebaskan kita untuk bervariasi dan berkreatif. Jadi membebaskan seperti itu. Dan yang ketiga, ini gabungan dari interpretator dan kreator, di mana ini lebih banyak dibilang baik daripada yang kedua tadi. Kenapa? Di sini kan menggabungkan dari antara yang kedua tadi, yang kita memang berpatokan kepada naskah, akan tetapi kita juga boleh bervariasi atau boleh berkreasi seperti itu. Dan dia intinya sutradara ini tipe yang bercampuran antara yang pertama dan yang kedua tadi seperti itu. Dan yang ketiga, kita ini berdasarkan cara penyutradaraan. Di sini ada dua macam. Yang pertama, cara diktator atau cara Gordon Craig, di mana di sini seluruh langkah pemainnya itu ditentukan oleh sutradara. Memang kita harus benar-benar mengikuti arahan dari sutradara, baik itu diarahkan dari gerak, mimik, semuanya itu harus mengikuti kata sutradara seperti itu. Sedangkan yang kedua di sini yaitu cara laissez-faire, di mana di sini sutradara itu membebaskan para pemainnya itu untuk kreatif. Jadi kita boleh sekreatif mungkin mengikuti kita sendiri seperti itu. Dan di sini sutradara itu hanya sebagai supervisor seperti itu. Nah, di sini juga ada penata pentas, di mana penata pentas itu memang untuk menghidupkan peran di atas pentas. Seperti kita kan juga perlu yang namanya peralatan teknis, kayak pengaturan pentas, dekorasi, tata lampu, dan tata suara. Itu juga perlu diperhatikan oleh para peralatan teknis seperti itu. Kalau kita hanya misalnya aktor dan aktrisnya sudah bagus, sudah baik, akan tetapi dalam penata pentasnya itu kurang. Nah, itu kan juga kurang dalam penghidupan di pementasan, kan seperti itu. Dan juga di sini ada penata artistik, di mana penata artistik itu yang berhubungan dengan pementasan secara langsung. Nah, biasanya ini dapat di bagian artistik, seperti ada tata busana, tata rias, tata musik, dan tata efek. Itu juga bagian-bagian yang penting dalam pementasan. Itu juga harus diperhatikan dalam pementasan. Karena itu kayak misalnya ada pemain orang tua, kalau tata busananya kurang bagus, pas nanti orang tua dipakai busana anak muda itu kan tidak cocok. Maka dari itu kita harus memang memperhatikan artistiknya itu. Nah, jadi penata pentas dan penata artistik itu memang sangat perlu di dalam pementasan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada perkataan atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.